Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saudaraku, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud saya menggurui panjenengan, tidak ada maksud menggurui saudara-saudara. Saya hanya ingin berbagi kebahagiaan saja. Saya tidak pernah menyalahkan siapapun, dan saya berterima kasih kalau saya yang disalahkan, kalau saya yang digurui. Saya berterima kasih saudaraku, dan saya tidak pernah menyalahkan siapapun. Di sini saya ingin berbagi kebahagiaan saja dengan saudara-saudara. Baiklah saudaraku, pada kesempatan kali ini Al-Fakir, saya ingin bercerita, ingin mengutarakan, menceritakan kepada panjenengan, kepada saudara-saudara tentang apa yang hasil perenungan saya, hasil penghayatan saya dan pemikiran saya tentang firman-firman Allah. Terima kasih saudaraku. Baiklah, saya akan mulai cerita sekarang. Seperti yang kita ketahui bersama saudaraku, ada surat-surat yang masyhur, surat-surat yang termasyhur yang dibaca biasanya setiap malam Jumat di seluruh dunia. Saya yakin bukan hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara yang lain seperti itu. Saya yakin saudaraku. Apa surat yang termasyhur tersebut? Surat yang termasyhur tersebut adalah surat Yasin, surat Waqiah, surat Al-Kahfi, dan surat Al-Mulk, surat Tabarok. Itu biasanya dibaca di mana-mana, di seluruh negara, bahkan di seluruh dunia. Setiap malam Jumat biasanya baca itu. Yasin, Waqiah, Al-Kahfi, Tabarok, Al-Mulk, biasanya itu saudaraku. Baiklah saudara, di sini saya ingin menceritakan tentang apa yang ada di dalam surat Al-Kahfi, tentang cerita Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa itu memang terkenal keras saudaraku, keras dalam berbicara, keras dalam perbuatannya dan lain-lain. Pada suatu saat Nabi Musa itu merasa dirinya alim, dirinya sudah mengerti ilmu, mengerti, wis pinter, wis pandai, wis cerdas, wis. Dia merasa seperti itu. Bahkan dia merasa seolah-olah tidak ada yang lebih pintar daripadanya, yang lebih cerdas daripada dia. Sehingga dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah ada di dunia ini orang yang ilmunya lebih tinggi dari saya, lebih cerdas dari saya?" Ternyata Allah menjawab, ada. Kata Allah, ada. Pergilah kamu ke suatu tempat, nanti di sana kamu akan menemuin orang itu. Maka pergilah Nabi Musa mencari orang tersebut, maka bertemulah dengan orang pandai yang lebih pandai dari tersebut, dari Nabi Musa tersebut, dan Nabi Musa ingin berguru kepadanya. Tapi
kata Nabi Khidir tersebut, kata Nabi Khidir, kamu mau berguru kepada saya? Di sini ini tempat belajarnya orang-orang yang sudah pinter, orang-orang yang sudah cerdas. Kamu belum pinter, kamu belum cerdas. Jangan berguru kepada saya. Kamu itu masih SD, katakanlah masih SD. Di sini ini tempat perguruan tinggi, golongan mahasiswa. Nggak bakalan mampu kamu menyerap pelajaran di sini, kata Nabi Khidir. Kurang lebih seperti itu, gampangnya seperti itulah. Intinya Nabi Musa itu memaksa, wahai guru, biarlah saya mau berguru di sini. Insya Allah saya mampu, insya Allah saya cerdas, insya Allah saya bisa menyerap pelajaran. Saya ini Nabiullah, kata Nabi Musa. Saya ini Rasulullah, saya ini Kalimullah. Saya bisa berkomunikasi dengan Allah, bisa berbicara dengan Allah. Masa aku tidak mampu menyerap pelajaran ini sampean, kata Nabi Musa. Berhubung Nabi Musa itu maksa, sangat maksa sekali kepada Nabi Khidir, minta berguru, minta belajar. Akhirnya diterimalah Nabi Musa. Oh iya wis coba lek pancen ngono ya wis tak apa. Lek awakmu pancen Kalimullah, Rasulullah, Nabiullah, cerdas, ya wis belajar dek kene. Tapi ono syarate ya, lek belajar dek kene iki ono syarate jan Nabi Khidir. Ini di dalam surat Al-Kahfi, saudaraku, cerita ini. Ono syarate jan Nabi Khidir. Nabi Musa takon apa syarate? Syarate iku ndak oleh takon. Diam, ojo takon. Misalnya awakmu ketok aku ngelakoni ngene berbuat ngene ndak usah kakean takon, ndak usah bertanya, menengo. Terus apa maneh syarate jare Nabi Musa? Iku tok wis syarate, ndak usah takon jare Nabi Khidir. Oh, lek karo syarate ndak usah takon yo kuat aku. Yo mampu aku jare Nabi Musa. Dikira menang, dikira diam itu enteng, dikira diam itu mudah, dikira tidak takon iku gampang jare Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya berjalanlah keduanya. Akhirnya Nabi Musa dijak berjalan menempuh pelajaran itu oleh Nabi Khidir. Syarate ojo takon, tidak usah bertanya. Baik cara Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa diajaklah. Fantolaqa hatta raqiba fis safinati khalaqaha. Yuk kita berangkat, cara Nabi Khidir. Naik perahu, dibolongin perahunya. Nabi Khidir naik perahu, dibolongin perahunya. Nabi Khidir naik perahu, dibolongin perahunya. Nabi Musa takon, aharoktaha lituriqa ahlaha. Apa kowe sampeyan dibolongi? Lituriqa ahlaha, supaya tenggelam kabeh sing numpak perahu iki, jare Nabi Musa. Akhirnya dijawab oleh Nabi Khidir, laqad ji'ta syai'an imrah. Kau berbuat yang tidak benar. Ojo takon, kok takon ae. Engko lewis mari tak jelasno dhewe, ndak usah takon. Jare Nabi Khidir. Akhirnya oh iya sepurane Nabi Khidir sepurane ngene jare Nabi Musa. Aku ndak kate takon maneh wis. Lali aku setas aku. Murung sampean bolong nih aku lali, spontan aku takon. Ya wis. Ayo budal maneh. Ojo takon maneh mari ngene ya. Jare Nabi Khidir. Akhirnya berjalanlah lagi Nabi Khidir tersebut. Mari numpak perahu iku mudhun teko kapal, perahu dibolongi ku mudhun ya, berjalan lagi Nabi Khidir. Fantalaqa hatta laqiya ghulaman faqatilahu. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Fantalaqa hatta laqiya ghulaman.
Akhirnya Nabi Khidir berjalan ke petuk arek cilik, fakotilahu, dipateni arek cilik, dipateni ambil Nabi Khidir. Akhirnya ngomong mana Nabi Musa, qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin, kok sampean pateni arek dak duwe dosa iku arek cilik iku, barang arek cilik iku dak lapo-lapo sampean pateni, arek cilik iku sudah duwe dosa, jare Nabi Musa. Akhirnya jare Nabi Khidir, jare Nabi Musa, laqad ji'ta syai'an nukra, iki termasuk kriminal sampean iki, termasuk perbuatan kriminal yang kamu perbuat ini. Akhirnya Nabi Khidir, ojo takon kok, jare Nabi Khidir, engko les mari tak jelasno, sampean iki takon ae. Akhirnya Nabi Musa minta maaf, nggih nggih sepunten Nabi Khidir, kudu kula lali sepurane, aku kete melok ae nang sampean, aku sik penasaran, aku izinkan aku ikut terus, belajar terus. Ya wis, sekarang ojo sampai takon maneh yo. Lek kon sampai takon maneh saiki, kon ngomong maneh dak gelem menang cangkeme, wis ojo melok aku, wis ojo belajar nang aku, wis durung wayahe awakmu iku ndak tutuk ilmune, akalmu sih dak tutuk. Oke aku dak kali takon maneh wis. Akhirnya Nabi Khidir fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama fa'abau au yudayyifuhuma fawajada fiha jidaron yuridu ayyang qadda fa'aqamah qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Akhirnya Nabi Khidir mengajak Nabi Musa lagi berjalan, nemu tembok. Ini ya, tembok itu kate rusak, tembok rusak, didandani, tembok itu didandani ambil Nabi Khidir, diewangi Nabi Musa itu didandani, dibunakno sing apik, jaluk mangan. Yang nang satu desa ya, Nabi Khidir kan Nabi Musa itu udah jaluk mangan nang wong lapar, jaluk mangan nang wong kampung ku udah dikei mangan kan ini ya. Udah dikei jaluk ngombe, jaluk mangan dah dikei. Salah dah dikei mangan ono tembok rusak di kampung iku, didandani ambil Nabi Khidir. Termasuk ambil Nabi Musa barang didandani, dibunakno tembok rusak iku diapino. Akhirnya Nabi Musa ngomong, jare Nabi Musa lewat mari dandani Nabi Musa ngomong, law syi'ta lattakhadta alaihi ajra, ayo jaluk mangan, jare Nabi Musa, ayo jaluk mangan Nabi Khidir nang orang kampung iki, aku ambil sampean kan mari kerja, mari dandani tembok, jare Nabi Musa. Jare Nabi Khidir, ngomong maneh, takon maneh, ojo takon kok meneng, ojo takon kok tak jelasno. Dadi ngomong awakmu, ndak kuat awakmu wis melok aku, ndak kuat awakmu melok aku. Mulai saiki aku kate pisah mbek awakmu wis. Goodbye forever. Jare Nabi Khidir, kon niku durung wayahe belajar ilmu tingkat tinggi iki. Kon niku SD. Kate belajar pelajaran iki, pelajaran mahasiswa iki tidak kuat kon wis. Akhirnya terjadilah perpisahan di waktu itu. Akhirnya intine Nabi Musa tidak kuat belajar kepada Nabi Khidir. Ini loh, ono tembok rusak didandani ambil Nabi Khidir. Salah Nabi Khidir iku jaluk mangan nang wong kampung ku dak dikei, ono tembok rusak didandani. Mari ngono, ndak jaluk mangan, ndak jaluk popo wis nang wong masih mari dandan niku. Nabi Musa ngejak jaluk manganan, pangan, jaluk ngombe, jaluk mangan, boleh mari nyambut gawe, mari dandan tembok. Di sini Nabi Khidir, wah, oh niki ndak kuat kon wis, ndak usah wis. Melu aku ngono, intine ngono lah. Jare Nabi Khidir, intine Nabi Musa ndak mampu IQ-nya belajar nang Nabi Khidir. Begitu saudaraku. Akhirnya Nabi Musa, berpisahlah Nabi Khidir tersebut dengan Nabi Musa.
Tapi sebelum perpisahan itu, Nabi Musa minta kepada Nabi Khidir agar dijelaskan apa yang dia perbuat, apa yang Nabi Khidir perbuat, mulai dari pertama membolongi kapal, terus mateni anak kecil, membunuh anak kecil, dan membangun tembok rusak. Apa maksudnya? Apa maksudnya apa? Nabi Musa itu kepingin tahu. Oke, akhirnya dijelaskanlah oleh Nabi Khidir alaihissalam tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Mulai dari Nabi Khidir itu membolongi perahu. Kenapa perahu itu dibolongi? Karena perahu itu dibolongi karena di seberang sana ada perompak yang akan mengambil perahu-perahu yang utuh, yang bagus, yang utuh, untuk dirampas, untuk diambil. Makanya perahu nelayan tersebut, nelayan miskin, misalnya perahunya diambil, dia tidak punya perahu lagi, makanya oleh Nabi Khidir dibolongi perahu tersebut agar tidak diambil oleh perompak. Begitu. Terus yang kedua, kenapa Nabi Khidir membunuh anak kecil? Anak kecil itu dibunuh karena anak itu kalau besar nanti akan menjadi orang yang jahat, akan menjadi orang yang zalim kepada orang tuanya, kepada bangsa dan negara, juga kepada agama. Berbahaya kalau dipelihara. Mumpung si cilik, mumpung durung gede, mumpung tidak berbahaya, maka dibunuhlah anak kecil itu demi kebaikan bersama. Begitu. Terus yang ketiga, kenapa tembok yang roboh itu dibangun oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa? Dibangun oleh Nabi Khidir kenapa? Karena di bawah tembok tersebut ada harta anak yatim, ada harta kedua anak yatim. Kenapa kok dibangun? Kalau tidak dibangun, takut harta itu ditemukan orang. Akhirnya dibangunlah tembok tersebut karena di bawah tembok itu ada harta anak yatim. Begitulah penjelasan Nabi Khidir. Maka berpisahlah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Itulah maksud-maksud daripada peristiwa tersebut. Terus apa yang bisa, hikmah yang bisa kita ambil daripada cerita tersebut, saudaraku? Kebanyakan kalau orang-orang mengaji, kebanyakan mengira, oh kebanyakan ya, oh Nabi Khidir itu ilmu hakikat, Nabi Musa itu ilmunya syariat. Kebanyakan hanya sebatas itu, tidak mengambil hikmah yang terpendam di dalamnya. Zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Rasulullah, tidak ada yang namanya tafsir Al-Quran. Itu tidak ada, saudaraku. Tidak ada tafsir Nabi, tidak ada. Bahkan zaman Khulafaur Rasyidin, zaman sahabat, tidak ono tafsir sian. Tidak ada tafsir Khulafaur Rasyidin, tidak ada tafsir Nabi. Baru adanya tafsir itu abad kedua. Baru ono tafsir abad kedua. Termasuk hadis-hadis ya. Hadis-hadis itu baru dikumpulkan pada abad kedua. Zaman Khulafaur Rasyidin tidak ada hadis terkumpulkan, dibukukan, dikumpulkan, tidak ada. Baru abad kedua hadis-hadis itu dikumpulkan, dibukukan. Begitu saudaraku. Jadi sebenarnya apa hikmahnya di balik semua ini? Tidak sekedar ya, Nabi Khidir itu ilmunya hakikat, terus Nabi Musa syariat, tidak sekedar itu saudaraku. Itu ada hikmah untuk kita yang hidup sekarang ini, untuk umat manusia. Karena Al-Quran itu sebenarnya adalah mutiara, adalah berlian, adalah permata
petunjuk, permata-permata petunjuk dari Allah, cuma kitanya saja yang tidak tahu kepada mutiara-mutiara tersebut, kepada permata-permata tersebut. Kurang lebih maksudnya begini saudaraku, ada tembok dan di bawah tembok itu ada tembok dibangun karena di bawahnya itu ada harta anak yatim. Itu maksudnya aset negara ya, itu harus dilestarikan, harus dijaga demi keberlangsungan negara ini dan bangsa ini. Tambang-tambang, sumber daya alam itu jangan dimusnahkan, jangan dihabiskan, itu harus dipelihara. Seperti terumbu-terumbu karang di laut, tambang-tambang emas, batu bara, nikel dan lain-lain, jangan dihabiskan sekarang. Itu harus dilestarikan, harus dilindungi, harus dijaga demi masa depan bangsa dan anak-anak ke depan. Harus dibangun, begitu loh maksudnya, harus dijaga. Itu kurang lebih maksudnya membangun tembok itu, karena di bawah tembok itu ada harta anak yatim. Terus membunuh, Nabi Khidir membunuh anak kecil, karena anak kecil itu diprediksi akan menjadi pembunuh, besok akan menjadi orang yang zalim, akan membunuh orang tuanya, akan jahat, maka dibunuhlah dia sebelum besar. Maksudnya begini, kalau di suatu negara ini ada orang yang diprediksi berbahaya dengan organisasi berbahaya yang kira-kira akan membubarkan negara ini kalau dibiarkan, maka sebelum organisasi itu besar, sebelum orang itu besar, habisi, bunuh. Itu adalah pesan dari langit kepada intelijen negara. Ibaratnya begini, kalau di suatu negara ada satu tokoh atau satu organisasi yang kira-kira organisasi itu akan membubarkan negara ini, maka sebelum organisasi itu besar, bunuh, habisi, termasuk orangnya bunuh. Pesan dari langit kepada intelijen. Kurang lebih seperti itu saudaraku, seperti dicontohkan oleh Nabi Khidir membunuh anak kecil itu. Terus kenapa dia harus membolongi perahu agar tidak membolongi perahu agar tidak diambil oleh perompak? Maksudnya bagaimana? Tidak apa-apa kita berkorban, kita merugi sedikit agar demi menyelamatkan aset bangsa dan negara kita. Dengan kerugian sedikit tidak apa-apa, dengan kerusakan sedikit tidak apa-apa, demi menyelamatkan aset bangsa dan negara kita. Gitu loh maksudnya. Kurang lebih seperti itu saudaraku. Tidak sekedar hakikat syariat Nabi Khidir, hakikat Nabi Musa syariat, tidak sekedar itu saudaraku. Ya begitulah kurang lebih maksudnya. Makanya diam itu sangat berharga saudaraku. Nabi Musa tidak iso menang, tidak iso diam, tidak lulus akhirnya belajar dengan Nabi Khidir. Tapi itulah hikmah daripada cerita tersebut di dalam surat Al-Kahfi tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.